Wanita ini melihat tes kehamilan dan itu menunjukkan 2 garis merah. Dalam hatinya diam-diam gembira. Tanpa diduga terakhir kali dengan seorang pria muda. Hanya sekali, tapi sudah hamil. Saat ini Myung Yi sedang memikirkan kehidupan masa depannya ketika dia menikah dengan putra keluarga kaya. Tapi pria itu tidak memiliki perasaan padanya. Bawa dia langsung ke rumah sakit. Untuk menggugurkan kandungannya. Tapi pada saat dia dibius, dia terlalu takut sehingga dia menangis dengan keras. Dokter hanya bisa berlari keluar. Panggil pria yang sedang menunggu untuk masuk. Lihat gerakannya ini. Dokter terus-menerus menggelengkan kepalanya padanya. Pria tak berdaya itu harus menyerah. Kemudian demi membuatnya benar-benar putus asa, dia mengeluarkan kartu dari sakunya dan memberikannya padanya. Selama dia setuju aborsi, maka uang di kartu itu semuanya milik dia. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Myung Yi segera pergi untuk memeriksa berapa banyak uang yang ada di kartu. Lihat jumlahnya sangat besar. Dia memiliki pemikiran di benaknya. Hanya melakukan operasi telah memberinya begitu banyak. Lalu jika dia melahirkan anak, bukankah dia akan menjadi wanita kaya? Jadi ambil kesempatan saat pria lain tidak ada di rumah. Myung Yi dengan sengaja mengambil uang yang dia berikan padanya dan meletakkannya di atas meja. Menampilkan wajah menyedihkan untuk memberitahu orang tuanya bahwa dia hamil. Tapi dipaksa melakukan aborsi. Pikir ketika mereka mendengar berita ini, mereka akan senang memiliki cucu. Tapi tak disangka, ayah tradisionalnya akan dengan keras menyebut putranya sebagai bajingan. Ibu sangat tenang. Dia segera menyadari bahwa wanita ini tidak sederhana. Pada saat yang sama, pria itu diajak kencan oleh gadis lain bernama Giyong. Dia memberinya kertas janji. Di atas tertulis meminta dia untuk menyerahkan hak asuh anak. Karena dia tidak ingin ada hubungan apapun dengan dia. Meskipun masih menyukainya di hati. Tapi karena tidak butuh waktu beberapa hari, dia menghamili wanita lain lagi. Jadi dia tidak bisa menerimanya. Dia naik pitam. Ini anak aku, atas dasar apa aku harus menyerahkan hak asuh? Giyong masih bersikeras untuk memaksanya menandatanganinya. Mereka berdua seperti itu, tidak ada yang mau menyerah. Buat 2 orang yang benar-benar saling mencintai semakin jauh. Pria yang mengubah cara aslinya. Dia meneleponnya. Aku menikahimu. Kenapa begitu tiba-tiba? Jangan menggugurkan, melahirkannya. Setelah menerima panggilan ini, Myung Yi tertawa terbahak-bahak di dalam hati. Tapi tidak nyaman untuk pamer di rumahnya. Tapi ibu tetap tidak menyukai wanita ini. Jadi dia langsung mengundang Myung Yi pulang rumahnya. Tentu saja, sang ayah tidak setuju juga. Dia berteriak di dalam rumah. Konyol bahwa baru beberapa hari yang lalu, dia membawa seorang pulang dan mau menikahinya. Baru lewat beberapa hari, seorang wanita hamil lain lagi. Kenapa aku melahirkan anak seperti ini? Semakin banyak dia berbicara, semakin agresif dia menjadi. Kemudian mengeluarkan semua barang Engca. Dan menuangkan bensin di atasnya. Hendak membakarnya tepat di rumah. Ini benar-benar omong kosong. Di dalam lift, kedua wanita itu sedang mengandung putra pria ini. Myung Yi karena memprovokasi Giyong, sengaja bertanya pada Engca. Saya tidak tahu hadiah apa yang disukai orang tuanya. Pria itu hanya berkata, tidak apa-apa, datang dengan tangan kosong. Melihat itu tidak berhasil, Myung Yi terus bertanya. Tempat tidurnya berapa besar, merek apa yang harus dibeli? Pria itu dengan tenang berkata, beli 2 tempat tidur single. Myung Yi segera membuat wajah terkejut. Dia mengatakan membeli 2 tempat tidur bersebelahan sangat bagus. Engca menjelaskan. Beli 2 untuk memisahkannya. Aku lebih suka tidur sendiri. Betulkah? Ya. Mulai sekarang aku melarangmu untuk mengatakan apapun selama 48 jam. Myung Yi menyuruhnya untuk jangan terlalu kasar. Ini akan menakuti bayi di perutnya. Sekarang ada 2 bayi di dalam lift. Giyong tanpa sadar menyeringai. Mata pria itu melebar. Tidak bisa membantah. Karena itulah kenyataan.
Saat melihat Eng Cha mengendarai mobil untuk membawa Myung Yi pergi, Gi-yong tidak bisa menahan perasaan kecewa di hatinya. Saat menunggu lampu merah, dia melihat mereka berdua bersenang-senang bersama di dalam mobil. Jadi dia langsung mengendarai mobil di depan mereka. Ketika dia menghentikan mobil, Eng Cha juga secara tidak sadar melihat mengikuti mereka, sehingga tidak bisa melihat sosoknya lagi. Ternyata Gi-yong tidak ingin tinggal bersamanya sekalipun. Jadi sudah siap untuk menjual rumah di sini. Pada saat ini, pria itu juga secara resmi membawa Myung Yi ke rumahnya. Dia memakai hanbok yang disukai ibunya. Tapi ibu masih tidak senang. Tindakan pertamanya adalah memberikan sandal kepada putranya untuk dipakai. Melihat itu, dia segera duduk untuk membantunya mengganti sepatu. Bersikap sangat lembut. Ketika mereka memasuki ruang kerja, mereka melihat ayah menulis surat. Dia melihat anaknya yang nakal. Kemudian segera ambil pena bulu dan melemparkannya. Tapi dia mengelak. Buat pena itu mengenai Myung Yi. Melihat Eng Cha berlutut, dia juga berlutut. Sang ayah bertanya padanya, jadi kali ini dia berniat menikahi berapa orang? Kau dapat menikah sekarang. Tapi harta milik aku, jangan mimpi dapat sepeser pun. Jangan khawatir, aku sudah bernegosiasi dengannya dan tidak akan mengambil uangmu. Ayah ketika dia mendengar ini, langsung katakan padanya untuk mengambil barang bawaan dan keluar. Sang ibu secara pribadi membawa Myung Yi ke rumah sakit untuk diperiksa. Sang ibu tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun, tetapi langsung bertanya kepada dokter tepat di depan Myung Yi. Sekarang apakah ada cara untuk mengidentifikasi ayahnya? Kata dokter, ya ada caranya. Tapi di negara kita itu ilegal. Sang ibu mendengar itu, dia juga tersesat. Hanya bisa memperingatkannya sebelum pergi. Ketika belum ada hasil tesnya, kau jangan datang ke rumah kami lagi. Lalu dia pergi ke stasiun TV. Direktur melihatnya datang dan segera keluar untuk menyambutnya. Karena ayah Eng Cha adalah pemegang saham terbesar di sini. Demi tidak ada yang meragukan, dia sengaja mengatakan bahwa dia adalah penggemar Gi-yong. Datang ke sini hari ini untuk mengunjunginya. Direktur segera menelepon meja depan, menyuruh Gi-yong ke sini. Ketika dia masuk, dia melihat bahwa orang yang menunggu adalah ibu Eng Cha. Kemudian berdiri di sana tercengang. Ketika hanya mereka berdua yang tersisa, sang ibu memintanya untuk melakukan penilaian. Jika memang bayi itu bukan cucunya, maka kita tidak akan terlibat satu sama lain lagi. Gi-yong berkata dengan marah. Saya sudah memberitahu putra Anda bahwa ini bukan putranya. Sang ibu memaksanya untuk memberikan bukti. Tapi dia tidak peduli. Berbalik untuk pergi. Tapi ibu mengancamnya. Jika setelah dia melahirkan. Tetapi kalau biarkan saya menemukan bahwa anakmu memiliki darah daging keturunan kami, maka saya bersumpah kepada Anda bahwa saya akan membuat ibu dan anak Anda tidak hidup damai di negara ini.